Manchester United banyak menganggur, bakal cari uang di Arab Saudi. Michael Carrick, pelatih kepala Manchester United, menyatakan bahwa klub belum membuat keputusan akhir mengenai kemungkinan memainkan 1 atau 2 pertandingan persahabatan di tengah musim. Keputusan ini datang di tengah spekulasi mengenai bagaimana The Red Devils akan mengisi jeda panjang dalam jadwal pertandingan. Ia menekankan bahwa ini adalah situasi yang kompleks dan tidak ada jawaban yang sederhana. Carrick menjelaskan bahwa keputusan tersebut tergantung pada banyak hal dan tidak ada jawaban yang hitam putih, mengindikasikan perlunya pertimbangan matang. Hal ini penting mengingat Manchester United tersingkir lebih awal dari Piala FA dan tidak berpartisipasi di kompetisi Eropa musim ini, menyisakan Liga Inggris sebagai satu-satunya fokus mereka di bulan-bulan terakhir kampanye 2025-26. Fokus utama pelatih berusia 44 tahun ini adalah menjaga keseimbangan, ritme, ketajaman, dan fokus para pemain selama periode jeda. Dengan adanya celah jadwal yang signifikan, seperti jeda 11 hari antara pertandingan melawan Newcastle United pada 4 Maret dan Aston Villa pada 15 Maret, serta jeda 22 hari antara Bournemouth pada 20 Maret dan Leeds United pada 11 April, manajemen tim harus menemukan cara optimal untuk menjaga kebugaran dan mentalitas skuad. Carrick menegaskan pentingnya menjaga kondisi fisik dan mental para pemain di tengah jadwal Premier League yang bervariasi. Ia menyatakan bahwa klub harus menyesuaikan diri dengan campuran celah antar pertandingan yang muncul, termasuk jeda internasional. Adaptasi ini menjadi kunci untuk memastikan performa puncak tim tetap terjaga hingga akhir musim. Meskipun ada jeda internasional pada akhir Maret, masih ada ruang bagi Manchester United untuk berpartisipasi dalam beberapa pertandingan persahabatan. Namun Carrick menekankan bahwa setiap keputusan akan didasarkan pada apa yang terbaik bagi para pemain. Pendekatan ini mencerminkan filosofinya yang selalu mengutamakan kesejahteraan dan performa skuad. Situasi ini juga menyoroti bagaimana Michael Carrick sebagai pelatih harus menyeimbangkan kebutuhan latihan intensif dengan istirahat yang cukup. Ia memuji dedikasi para pemain dalam sesi latihan, menunjukkan bahwa mereka tetap fokus dan termotivasi meskipun ketidakpastian jadwal. Ini adalah bagian dari strategi yang lebih luas. Salah satu alasan kuat di balik pertimbangan laga persahabatan tengah musim adalah potensi keuntungan finansial yang signifikan. Pertandingan semacam itu dapat menghasilkan hingga 5 juta pounds per pertandingan bagi Manchester United, memberikan dorongan finansial yang tidak bisa diabaikan oleh klub. Sumber pendapatan tambahan ini bisa sangat berharga untuk investasi di masa depan. Arab Saudi disebut-sebut sebagai destinasi paling mungkin untuk perjalanan tengah musim jika laga persahabatan ini jadi dilaksanakan. Selain keuntungan finansial, perjalanan ini juga dapat berfungsi sebagai kesempatan untuk memperkuat citra merek global Manchester United dan menjalin hubungan dengan penggemar di wilayah tersebut. Ini adalah strategi yang sering digunakan oleh klub-klub besar Eropa. Zidane dikabarkan jadi pelatih Prancis, angin segar untuk karier Carrick di MU. Harapan Michael Carrick untuk menjadi pelatih permanen Manchester United kembali menguat. Hal ini menyusul kabar yang menyebutkan Zinedine Zidane telah mencapai kesepakatan verbal untuk menangani tim nasional Prancis. Carrick saat ini menjabat sebagai pelatih interim. Ia menunjukkan performa positif sejak ditunjuk menggantikan posisi yang kosong. Dari 5 pertandingan yang telah dilakoninya, MU meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Salah satu hasil yang cukup membanggakan adalah kemenangan atas West Ham. Rentetan hasil positif ini membawa MU naik ke peringkat 4 klasemen sementara Liga Inggris. Mereka pun berpeluang besar untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Sebelumnya, manajemen MU yang dipimpin oleh Sir Jim Ratcliffe mempertimbangkan sejumlah kandidat untuk mengisi kursi pelatih tetap setelah kepergian Ruben Amorim. Nama Zinedine Zidane sempat menjadi salah satu kandidat utama, mengingat kesuksesannya saat melatih Real Madrid. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Zidane telah sepakat secara lisan untuk menjadi pelatih tim nasional Prancis setelah Piala Dunia musim panas mendatang. Ia diproyeksikan menggantikan Didier Deschamps. Jika kabar ini benar, Zidane yang merupakan salah satu kandidat paling potensial otomatis tersingkir dari bursa pelatih MU.
Kondisi ini tentu menjadi kabar baik bagi Carrick. Di tengah spekulasi yang beredar, Carrick tetap fokus pada tugasnya. Ia berhasil menstabilkan kondisi tim dan memaksimalkan potensi pemain. Perubahan taktik dan peningkatan kepercayaan diri pemain menjadi kunci kebangkitan MU. Selain performa di lapangan, Carrick juga dinilai memahami kultur klub karena pernah menjadi pemain dan meraih banyak trofi bersama MU. Kedekatan emosional ini bisa menjadi pertimbangan penting bagi manajemen dalam membuat keputusan akhir. Carrick mencatatkan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 5 pertandingan sebagai manajer interim. Hasil ini membawa MU ke peringkat keempat klasemen sementara dengan 12 pertandingan tersisa. Peringkat Liga Champions pun kini dalam jangkauan. Jika Carrick mampu mempertahankan posisi MU di 4 besar, ia akan dipertimbangkan serius untuk menjadi pelatih permanen. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin. Manchester United didesak untuk mendatangkan 2 pemain monster yang saat ini bermain untuk klub Liga Champions. Sejauh ini, MU tidak mendatangkan satupun pemain di jendela transfer musim dingin. Sejak Michael Carrick menggantikan Ruben Amorim sebagai pelatih kepala Manchester United pada awal Januari, performa Setan Merah telah meningkat drastis. Mereka memenangkan 4 dan seri 1 dari 5 pertandingan sejak mantan gelandang itu mengambil alih kendali. Menjelang pekan pertandingan ke-27, juara Liga Inggris 20 kali ini berada di posisi keempat di Liga, yang akan membuat mereka lolos ke Liga Champions 2026-2027 jika mereka tetap berada di sana hingga akhir musim. Pemain baru yang didatangkan pada musim panas, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan kiper Senne Lammens telah menunjukkan performa mengesankan sejak tiba di Old Trafford. Sedangkan striker Benjamin Sesko juga menunjukkan peningkatan sejak kedatangan Carrick. Dia mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir melawan Fulham dan gol penyeimbang di menit-menit terakhir melawan West Ham dalam beberapa pekan terakhir. Dan meski masa depan Carrick masih belum pasti, dengan pelatih tersebut terikat kontrak dengan United hingga akhir musim, mantan striker United Louis Saha percaya bahwa klub harus menargetkan pemain kelas dunia di bursa transfer musim panas. Apalagi Casemiro telah mengkonfirmasi bahwa musim ini akan menjadi musim terakhirnya di Old Trafford. Berbicara kepada Mirror, Saha yang mencatatkan 124 penampilan untuk Setan Merah mengatakan, "Saya selalu menjadi penggemar besar dan pembela Casemiro. Dia diminta untuk melakukan terlalu banyak peran dalam 2 tahun terakhir, tetapi itu telah dikurangi dan sekarang dia telah menetap dan perannya telah ditentukan. Dia telah membuktikan bahwa dia adalah pemain kelas dunia, dan saya mengerti mengapa para penggemar ingin dia tetap tinggal." Menurut dia, MU membutuhkan agresivitas dan seseorang yang akan mengatur lini tengah. "Saya melihat seseorang seperti Sandro Tonali atau Bruno Guimaraes, yang merupakan 2 pemain hebat di lini tengah," ujarnya. Baik Tonali maupun Guimaraes terikat kontrak dengan Newcastle hingga 2028, dan kemungkinan bernilai lebih dari 80 juta pounds masing-masing. Arsenal juga dikabarkan tertarik pada Tonali, begitu pula raksasa Serie A Juventus. Adapun Guimaraes, ia dilaporkan diminati oleh rival United Manchester City, serta juara Eropa Paris Saint-Germain. United juga dikaitkan dengan gelandang tengah Nottingham Forest dan Inggris Elliot Anderson, serta Carlos Baleba dari Brighton. Tim asuhan Carrick selanjutnya akan beraksi pada hari Senin, waktu setempat 23 Februari 2026, ketika mereka menghadapi Everton di Stadion Hill Dickinson.